Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan tentang metode penelitian informatika. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana melakukan atau membuat hipotesis dan apa itu strategi pengumpulan data. Jadi, itu adalah agenda dari materi kita di sesi kali ini. Pertama, apa sih hipotesis? Gitu ya. Jadi, hipo itu artinya di bawah, tesa itu kebenaran. Jadi, sebenarnya ini adalah jawaban sementara atas perumusan masalah. Jadi kan kita mungkin ketika membuat pertanyaan riset atau research question, itu kan sebenarnya kita sudah ada kira-kira ide dasar. Ini nanti harusnya jawabannya kira-kira apa nih? Nah, ini biasanya hanya berdasarkan teori atau asumsi. Jadi belum berdasarkan fakta, tidak melewati pengujian. Nah, nanti pengujian kita baru kita fokus tentang pembuktiannya. Jadi contoh misalkan kita berargumen, oh, eh, algoritma X lebih cepat daripada Y, gitu kan. Berdasarkan apa? Mungkin secara teori kita lihat dari sisi kompleksitas misalkan. Tapi kan itu belum dicobakan. Nah, itu yang namanya hipotesis. Kemampuan membuat hipotesis yang baik itu mencerminkan pengetahuan peneliti tentang bidang yang sedang diteliti. Jadi harus tahu nih apa yang ditelitinya supaya bisa membuat hipotesis yang bagus. Ada beberapa jenis hipotesis gitu ya. Pertama ada yang namanya deskriptif. Artinya dugaan terhadap satu nilai variabel dalam satu sampel walaupun di dalamnya terdapat beberapa kategori. Jadi contoh mungkin misalkan mobil warna putih mendominasi permintaan mobil baru di tahun 2025. Ada juga yang namanya komparatif. Jadi ini dugaan terhadap perbandingan nilai dua variabel atau lebih. Kayak tadi ya, lebih efektif. Algoritma A lebih efektif daripada B. Jadi komparatif berpasangan dalam dua sampel atau lebih, komparatif independen dalam dua sampel atau lebih. Ya bisa macam-macam. Terus ada juga asosiatif. Jadi kita mengecek hubungan antar dua variabel atau lebih. Nah, ini juga ada alternatifnya gitu kan, ada hipotesis kerja atau alternatif. Ini adalah hubungan antara variabel X dan Y atau dua kelompok dan biasanya relasinya itu dalam bentuk jika maka, ada perbedaan antara bla bla bla, ada juga ada pengaruh terhadap bla bla bla. Ada juga yang kadang pakainya disebut dengan hipotesis nul atau HO gitu ya. Nah, ini misalkan tidak ada pengaruh antar dua variabel yang ada misalkan. Jadi tidak ada perbedaan ataupun tidak ada pengaruh, itu sama saja. Nah, fungsi penting hipotesis apa? Pertama, untuk menguji teori. Dan ini juga untuk mendorong yang namanya teori baru. Ini juga akan berguna untuk menerangkan fenomena sosial dan panduan atau pedoman untuk mengarahkan penelitian. Karena dengan menggunakan hipotesis kita tahu pengujiannya nanti harus seperti apa supaya hipotesis ini bisa terbukti atau tidak. Dan tentu saja ini akan jadi kerangka juga untuk menyusun kesimpulan yang dihasilkan. Kalau kita hipotesisnya adalah A lebih efektif daripada B, berarti nanti pengujiannya harus terkait dengan efektivitas, dan kesimpulannya juga nanti akan terkait dengan hal tersebut. Nah, ini contoh variabel riset gitu ya. Jadi ini tentang kesuksesan karir lulusan teknologi informasi. Terus di sini ada kelompok-kelompok pertanyaannya gitu kan, dari survei. Nah, ini ada contoh hipotesisnya. Jadi misalkan di sini kita lihat kompetensi dosen ya kali ini ya. Kita lihat kompetensi dosen dengan komitmen perguruan tinggi. Ada hipotesis nulnya, berarti tidak ada hubungan. Sedangkan ada hipotesis lainnya, yaitu ada hubungan. Jadi ini tentang ada hubungan atau tidak ya. Terus sama juga untuk yang kedua dan yang ketiga. Ya, kompetensi dosen dengan kompetensi karir. Terus ada juga konstruk komitmen perguruan tinggi dengan kompetensi karir. Dan kompetensi karir dengan kesuksesan karirnya. Nah, bisa juga lihat nanti di link yang terlampir di layar gitu ya, untuk detail lebih jauhnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi komitmen perguruan tinggi dengan kompetensi karir, kita cari, kita coba ngecek apakah ada relasi. Terlepas apakah relasinya itu sebab akibat atau bukan, gitu ya. Jadi ini hanya sekedar cari ada relasi atau tidak, gitu kan. Sama juga untuk yang kedua, kompetensi karir dan kesuksesan karir. Nah, kalau misalnya kita beralih ke topik yang lain, misalkan kita ingin membuat sistem pelacakan dokumen.
kayak Google gitu kan. Nah, ini kita misalkan bisa bikin hipotesis, oh sistem dapat mempercepat sebesar 30%. Terus misalkan kalau kita bikin gamifikasi, rame kan sekarang tuh ya, segala sistem kita ada gamenya rata-rata. Jadi contoh kalau kita di marketplace gitu kan, kita ada setiap kali berhasil beli barang dapat poin, nanti poinnya bisa ditukerin, nanti ada level gitu kan. Nah, itu adalah gamifikasi. Jadi misalnya kita bilang, dengan diterapkan gamifikasi, terdapat peningkatan kepuasan misalkan pengguna sebesar 30% dalam rangka waktu setahun terakhir. Nah, gimana cara membuat hipotesis? Bisa induktif, bisa deduktif. Kalau induktif berarti dari yang khusus ke umum. Jadi melakukan generalisasi dari hubungan-hubungan yang diamati. Kalau deduktif berarti dari umum jadi khusus. Jadi nariknya dari teori dulu. Teori baru tarik ke hal yang detail. Tidak ada yang salah, jadi ini sesuaikan dengan style masing-masing. Nah, bagaimana mengujinya gitu kan? Tentu kita kalau membuat hipotesis harus diuji, hipotesisnya nanti benar atau tidak. Jadi di sini kita menarik kesimpulan tentang konsekuensi yang harus dihadapi apabila hipotesisnya benar. Ini akan menentukan metode penelitian. Jadi kita harus menggunakan metode untuk mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk mendukung hipotesis tersebut. Jadi kalau misalkan tadi efektivitas, berarti mungkin kita akan mengecek dari seberapa akurat sistemnya. Kalau efisiensi, mungkin kita akan mengecek dari seberapa cepat prosesnya, gitu ya. Nah, di sini ada respon peneliti terhadap hipotesisnya. Kita pertama pasti kita bisa menerima keputusan seperti apa adanya. Jadi kalau misalkan hipotesisnya tidak terbukti, ya kan karena itu kan asumsi ya, asumsi bisa salah. Nah, kalau tidak terbukti, kita bisa apa adanya bilang, oh ya sudah, ini memang tidak terbukti, dan mungkin kita bisa jelaskan kenapa tidak terbuktinya. Atau yang kedua, kita bisa mengubah hipotesis. Dan ini tidak salah gitu ya. Karena kan hipotesis itu asumsi. Jadi asumsinya nanti boleh berubah seiring dengan berjalannya waktu. Jadi kalau dilihat, oh ternyata hipotesisnya harus diubah nih, harus jadi hipotesis yang lain. Itu nggak apa-apa, ya. Bagaimana mengumpulkan data, gitu ya. Pertama, dari sumber datanya. Sumber data di sini bisa primer, bisa sekunder. Umumnya, kalau riset mau semakin kuat, gitu ya, biasanya sih datanya harus data primer. Tapi memang ada beberapa konteks yang memang dia jadinya harus data sekunder. Jadi kalau primer tuh dia langsung mengumpulkan datanya sendiri. Contoh dia bikin eksperimen, atau mungkin dia survei langsung ke orang-orangnya. Sekunder, itu biasanya datanya sudah ada. Misalkan data-data yang ada di internet, gitu ya. Kalau di Indonesia kan ada namanya Badan Pusat Statistik. Misalkan kita ambil dari sana, itu dianggapnya data sekunder, karena kita tidak melakukan langsung pengambilan datanya. Nah, teknik pengumpulan datanya bisa macam-macam, gitu kan. Paling umum biasanya terutama kalau di social science, itu adalah survei, angket, atau kuesioner. Jadi kita minta orang untuk mengisi survei. Nah, kalau di technical gitu ya, misalkan di teknik, IT gitu ya, itu bisa pakai yang namanya observasi. Jadi mengamati fenomena yang terjadi. Kita bisa partisipan observation, bisa juga non-participan observation. Kalau partisipan observation berarti kita yang melakukan pengamatan tersebut. Kalau non-partisipan berarti kita tidak terlibat langsung. Mungkin kita suruh pihak ketiga. Nah, ada juga wawancara. Wawancara ini juga melibatkan orang, gitu ya. Jadi biasanya nanti, kita minta orang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu, mirip dengan survei, cuma bedanya kalau wawancara ini lebih cair, lebih dinamis. Jadi dia mengikuti flow. Kalau misalkan ternyata, jawabannya A, nanti kita bisa ngarahin ke pertanyaan lain misalkan. Dan ini, apa ya, sangat dinamis. Jadi kalau misalkan, oh diperlukan untuk menggali informasi lebih dalam, itu boleh di situ. Dan ini biasanya wawancara itu sifatnya langsung, tidak melalui, platform kayak Google Form dan sebagainya. Otomatis jadi kan harusnya lebih, genuine ya responsnya. Oke, seperti itu saja, terima kasih.